Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Wilha, NIM 70. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu kelompok 6, tentang materi vitamin larut air. Dosen pengampu Bu Esya Ulayasari, mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Rikiana NIM 48, Dimas Ulinha NIM 70, Nurul Laila 73, Nimas Zahratul Firdaus 74. Oke, vitamin larut air. Nah, vitamin merupakan organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, maka dari itu harus dipasok dari makanan. Nah, sebagian besar vitamin larut air merupakan komponen sistem enzim yang banyak terlibat dalam membantu metabolisme. Oleh sebab itu, vitamin larut air perlu dikonsumsi tiap hari. Fungsinya terkait dalam proses metabolisme sel hidup, baik pada tumbuhan maupun hewan sebagai enzim dan kofaktor. Vitamin C, adapun jenis-jenisnya ada vitamin C. Nah, vitamin C ini dalam sifat kimia, vitamin C dalam kristal putih adalah kristal putih yang mudah larut dalam air. Fungsinya, vitamin C mempunyai banyak fungsi dalam tubuh, yaitu sebagai koenzim dan kofaktor. Asam askorbat untuk kemampuan mereduksi dan bertindak sebagai antioksidan. Nah, dalam angka kecukupan vitamin C yang dianjurkan, kita bisa melihat pada tabel berikut. Contohnya, golongan umur 0-6 bulan itu angka kecukupan vitamin C itu ada 40 mg. Nah, oke, seterusnya bisa dilihat. Oke, selanjutnya yaitu sumbernya. Sumber vitamin C pada umumnya hanya terdapat di dalam pangan nabati, yaitu seperti sayur, buah, terutama asam seperti jeruk, nanas, rambutan, pepaya dan lain sebagainya. Kekurangan dari vitamin C itu skorbut dalam bentuk berat sekarang jarang terjadi karena sudah diketahui cara mencegahnya. Tanda-tanda awal antara lain lelah, lemah, awal napas pendek, kejang otot, tulang otot dan persendian sakit. Kelebihan dari vitamin C ini berupa suplemen. Jika kelebihan mengkonsumsi vitamin C yaitu tiap hari dapat menimbulkan hiposaluria, resiko lebih tinggi terhadap batu ginjalnya, maka hati-hati ya. Oke, selanjutnya ada vitamin B1 atau kita biasa sebut dalam sifat kimia tiamin, merupakan kristal putih kekuningan yang larut dalam air. Fungsinya dalam bentuk preofosfat TPP atau diosfat TDP. Tiamin berfungsi sebagai koenzim berbagai kreasi metabolisme energi. Nah, untuk tabel angka kecukupan tiamin yang dianjurkan, kita bisa melihat yaitu 0-6 bulan. Nah, itu angka AKT yaitu angka kecukupan tiamin yaitu 0,3 mg. Ini sumbernya dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2004. Nah, untuk sumber utama tiamin dalam makanan adalah serealia tumbuh setengah giling atau yang disebut tiamin dan hasilnya. Oke, untuk biasanya terdapat pada benih-benih kacang gitu. Nah, dan sejenisnya. Untuk jika kekurangan vitamin dapat terjadi koreksi konsumsi, biasanya disertai kekurangan energi, mudah lemas seperti itu. Jadi harus dipenuhi untuk konsumsi tiamin ini. Oke, next, vitamin B2. Nah, untuk sifat kimianya biasanya disebut riboflavin. Vitamin terutama berfungsi sebagai komponen koenzim flavin adenin dinoleksida VAD dan flavin adenin monoksida. Nah, untuk fungsi riboflavin mengikat asam fosfat dan menjadi bagian dari kedua jenis koenzim VMN dan FAD. Oke, selanjutnya ada angka kecukupan riboflavin atau vitamin B2. Nah, itu bisa dilihat juga pada tabel, itu ada golongan umur 0-6 bulan. Nah, itu AKR-nya itu berapa? Nah, itu ada 0,3 mg. Oke, next ada
wanita, ada golongan pria, ada hamil, menyusui. Nah, yang beda-beda. Selanjutnya ada sumber riboflavin, yaitu sumbernya terdapat dalam makanan hewani dan nabati, yaitu dalam susu, keju, daging, sayuran yang berwarna hijau. Untuk kekurangan dalam vitamin B2 atau riboflavin biasanya terjadi secara bersamaan. Dengan kekurangan vitamin larut air, terdapat kekurangan biasanya sebagai akibat kekurangan zat gizi lain atau vitamin. Oke, seperti itu. Ya, yang selanjutnya niacin atau asam nikotinat. Niacin adalah istilah genetik untuk asam nikotinat dan turunan alaminya nikotinamida atau niacin amida. Niacin berfungsi sebagai komponen koenzim nikotinamida adenin dinukleotida atau NAD dan nikotinamida adenin dinukleotida fosfar atau NADP yang berada di semua sel dan berperan sebagai faktor berbagai oksidoreduktase yang terlibat dalam glikolisis, metabolisme asam lemak, pernafasan jaringan, dan detoksifikasi. Nikotinamida berfungsi di dalam tubuh sebagai bagian koenzim NAD dan NADP. NADP dan NADPH adalah bentuk reduksinya. Koenzim-koenzim ini diperlukan dalam reaksi oksidasi reduksi pada glikolisis, metabolisme protein, asam lemak, pernafasan sel, dan detoksifikasi, di mana peranannya adalah melepas dan menerima atom hidrogen. NAD berfungsi dalam sintesis glikogen. Angka kecukupan niacin yang dianjurkan seperti gambar yang di samping. Yang selanjutnya sumber niacin adalah hati, ginjal, ikan, daging, ayam, dan kacang tanah. Nilai niacin berbagai bahan makanan yang disebutkan dalam gambar. Kekurangan. Pada tahap awal, tanda-tanda kekurangan niacin adalah kelemahan otot, anoreksia, gangguan pencernaan, dan kulit memerah. Kekurangan berat menyebabkan pellagra yang mempunyai karakteristik dermatitis, demensia, dan diare, dan bila diakhiri dengan mati. Ya, yang selanjutnya biotin. Biotin adalah suatu asam monokarboksilat yang terdiri atas cincin imidazol yang bersatu dengan cincin tetrahidrotiofen dengan rantai samping asam valerat. Vitamin yang terikat pada protein ini dihidrolisis menjadi biotin yang diabsorpsi bersama biotin bebas dalam bagian atas usus halus. Biotin diabsorpsi secara aktif dalam duodenum dan ileum bagian atas, serta disimpan atau digunakan setelah diubah menjadi biotin 5-adenilat di dalam hati, otot, dan ginjal. Biotin berfungsi sebagai koenzim pada reaksi-reaksi yang menyangkut penambahan atau pengeluaran karbon dioksida kepada atau dari senyawa aktif. Sintesis dan oksidasi asam lemak memerlukan biotin sebagai koenzim. Demikian pula deaminasi, yaitu pengeluaran NH2 dari asam-asam amino tertentu, terutama asam aspartat, treonin, dan serin, serta sintesis purin yang diperlukan dalam pembentukan DNA dan RNA membutuhkan biotin. Angka kecukupan biotin belum diketahui dengan pasti karena kurangnya pengetahuan tentang ketersediaan biologik biotin dalam makanan dan kontribusi yang belum pasti, dan biotin berasal dari sintesis bakteri. Biotin terdapat dalam banyak jenis makanan dan di dalam tubuh dapat disintesis oleh bakteri saluran cerna. Sumber yang baik adalah hati kuning telur, serelia, hamir, kacang kedelai, kacang tanah, sayuran, dan buah-buahan tertentu seperti jamur, pisang, jeruk, semangka, stroberi. Kekurangan.
Gejala kekurangan biotin bisa terjadi bila seseorang bergantung secara total pada pemberian zat gizi melalui parenteral, yaitu tidak melalui saluran cerna. Contoh, gejala-gejala kekurangan biotin pada orang dewasa adalah rasa lelah, kurang nafsu makan, rasa ingin muntah-muntah, otot sakit, kulit kering dan bersisik, alopecia atau kebotakan setempat, dan kesemutan. Sedangkan pada bayi berumur di bawah 6 bulan terlihat gejala dermatitis, seborrhea, dan alopecia. Yang selanjutnya adalah asam pantotenat. Asam pantotenat adalah kristal putih yang larut air, rasa pahit, lebih stabil dalam keadaan larut daripada kering, serta mudah terurai oleh asam, alkali, dan panas kering. Asam pantotenat dikonsumsi sebagai bagian dari KOA yang oleh enzim fosfatase dalam saluran cerna dihidrolisis menjadi 4-fosfapantotein dan asam pantotenat yang kemudian diabsorpsi. Peranan utama asam pantotenat adalah sebagai bagian koenzim A yang diperlukan dalam berbagai reaksi metabolisme sel. KOA disintesis kembali ke dalam sel-sel hati. Asam pantotenat dikeluarkan melalui urin, terutama sebagai hasil metabolisme koenzim A. Nilai darah normal adalah 100 dl dan ekskresi melalui urin sebanyak 1-15 mg atau hari. Angka kecukupan pantotenat belum ditetapkan secara pasti. Konsumsi sebanyak 3 hingga 7 hari diperkirakan cukup untuk orang dewasa. Seperti yang diperlihatkan dalam gambar. Sesuai dengan istilah pantotenat yang berarti luas, asam pantotenat terdapat di dalam semua jaringan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sumber paling baik adalah hati, ginjal kuning telur, hamir, daging, ikan, unggas, serelia utuh, dan kacang-kacangan. Kekurangan, karena asam pantotenat terdapat luas di dalam bahan makanan, kekurangan asam pantotenat jarang terjadi. Gejala-gejala kekurangan adalah rasa tidak enak pada saluran cerna, kesemutan, dan rasa panas pada kaki, muntah-muntah, diare yang timbul sekali-kali, rasa lelah, dan susah tidur. Selanjutnya yang ketujuh atau vitamin B6, piridoksin, piridoksal, dan piridoksamin. Vitamin B6 merupakan vitamin yang larut dalam air. Oleh karena itu, tubuh kita hanya mampu menyimpan vitamin 6 dalam jumlah yang sangat sedikit. Vitamin B6 terdapat di alam dalam 3 bentuk, yaitu piridoksin, piridoksal, dan piridoksamin. Bentuk yang paling banyak diproduksi secara komersial adalah piridoksin hidroklorida atau piridoksin HCl. Piridoksin hidroklorida adalah bentuk sintetik yang digunakan sebagai obat. Piridoksin tahan terhadap panas dalam keadaan asam, tidak begitu stabil dalam larutan alkali, dan tidak tahan terhadap cahaya. Piridoksin merupakan kristal putih yang tidak berbau, larut air dan alkohol. Selanjutnya yaitu penyerapan vitamin B6 di dalam tubuh. Sebelum diabsorpsi, vitamin B6 di dalam makanan yang terutama terdapat dalam bentuk fosforilasi dihidrolisis oleh enzim fosfatase di dalam usus halus. Di dalam hati, ginjal, dan otak, vitamin B6 difosforilasi kembali untuk kemudian diubah menjadi bentuk PLP atau piridoksal fosfat oleh enzim oksidase. Fosforilasi dan perubahan oksidatif vitamin B6 juga dapat terjadi di dalam sel darah merah, di mana PLP terikat pada hemoglobin. Sebanyak 50% jumlah vitamin B6 dalam tubuh disimpan dalam bentuk otot. PLP di dalam hati diikat oleh apoenzim dan beredar di dalam darah dalam keadaan terikat dengan albumin. PLP yang tidak terikat diubah menjadi asam piridoksat oleh enzim oksidase di dalam hati dan ginjal, yaitu metabolit utama yang dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya, kegunaan vitamin B6 ini bagi tubuh ialah untuk metabolisme protein dan lemak. Piridoksin terdapat dalam enzim yang memecah protein menjadi asam amino yang juga diperlukan untuk mencegah atau mengubah triptofan menjadi niacin. Piridoksin berperan dalam bentuk fosforilasi PLP dan PAMP sebagai koenzim terutama dalam transminasi, dekarboksilasi, dan reaksi lain yang berikatan dengan metabolisme protein.
Dekarboksilasi yang bertanggung jawab pada PLP menghasilkan berbagai bentuk amin seperti epinefrin, neuropinefrin, dan serotonin. PLP juga berperan dalam pembentukan asam alfa-aminolevulinat yaitu prekursor HEM dalam hemoglobin. Karena vitamin B banyak berperan dalam metabolisme protein, kebutuhannya sebanding dengan kebutuhan protein. Untuk Indonesia belum ditentukan, tetapi sebagai pedoman untuk manusia standar diperlukan 2 mg per orang per hari. Vitamin B6 paling banyak terdapat dalam kimar, kecambah, gandum, hati, ginjal, serelia tumbuk, kacang-kacangan, kentang, dan pisang. Sedangkan pada susu, telur, sayur, dan buah mengandung sedikit vitamin B6. Vitamin B6 di dalam bahan makanan hewani lebih mudah diabsorpsi daripada yang terdapat dalam bahan makanan nabati. Selanjutnya, kekurangan vitamin B6. Kekurangan vitamin B6 ini menimbulkan gejala-gejala yang berkaitan dengan kekurangan gangguan metabolisme protein seperti lemah, mudah tersinggung, dan sukar tidur. Kekurangan lebih lanjut, gangguan pertumbuhan, gangguan fungsi motorik, kejang-kejang, anemia, penurunan pembentukan antibodi, peradangan lidah, serta luka pada bibir, sudut-sudut mulut, dan kulit. Sedangkan kelebihan mengonsumsi vitamin B6 ini dalam jumlah yang berlebihan selama berbulan-bulan akan menyebabkan kerusakan pada syaraf yang tidak dapat diperbaiki, dimulai dengan kesemutan, kemudian mati rasa pada tangan, dan akhirnya tubuh tidak mampu bekerja lagi. Hal ini perlu diperhatikan bila menggunakan suplemen vitamin B6 dalam jumlah yang berlebihan. Selanjutnya yaitu folat atau asam folat, folasin, dan peteoril monoglutamat. Folasid dan folat adalah nama generik sekelompok ikatan yang secara kimiawi dan gizi sama dengan asam folat. Ikatan-ikatan ini berperan sebagai koenzim dalam transportasi pecah-pecahan karbon tunggal dalam metabolisme asam amino dan sintetis asam nukleat. Bentuk koenzim ini adalah tetrahidrofolat atau THF dan asam tetrahidrofolat atau THFA. Bentuk aktif folat terdiri atas cincin peptidirin terikat dengan asam P-asam aminobenzoat atau P-aminobenzoic acid atau PABA yang bersama membentuk asam perteorat dan asam glutamat. Selanjutnya, berbagai bentuk asam folat ini sangat berbeda dalam ketahanannya terhadap panas dan asam. Asam folat atau folasin dan asam peteoril glutamat adalah kristal kuning yang digolongkan dalam kelompok senyawa pterin, yaitu dalam bahasa Yunani yang artinya sayap. Karena bahan ini terdapat dalam pigmen sayap kupu-kupu. Sebagai asam bebas dan asam folat tidak larut dalam air yang dingin. Sebanyak 50-95% folat bisa hilang karena pemasakan dan pengolahan. Asam folat banyak hilang apabila sayur disimpan pada suhu kamar. Fungsi utama koenzim folat atau THFA adalah memindahkan atom karbon tunggal dalam bentuk gugus formil, hidroksimetil atau metil dalam reaksi-reaksi penting metabolisme beberapa asam amino dan sintetis asam nukleat. Folat dibutuhkan untuk pembentukan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dalam sumsum tulang dan untuk pendewasaannya. Folat berperan sebagai pembawa karbon tunggal dalam pembentukan HEM. Suplementasi folat dapat banyak menyembuhkan anemia, pernisiosa, namun gejala gastrointestinal dan gangguan saraf tetap bertahan. Selain itu, fungsi asam folat adalah sebagai pembentuk sel darah merah, perbaikan DNA tubuh pada ibu hamil, mencegah bayi lahir yang cacat pada otak dan sumsum tulang belakang, meningkatkan gejala anemia, pertumbuhan jaringan tubuh, mencegah terjadinya pikun dan penurunan memori otak, menekan risiko cacat pada jantung karena bawaan, dan mencegah terjadinya kerontokan rambut. Selanjutnya yaitu penyimpanan folat di dalam tubuh. Folat dalam makanan terdapat sebagai poliglutamat yang terlebih dahulu harus dihidrolisis menjadi bentuk monoglutamat di dalam mukosa usus halus sebelum ditransportasi secara aktif ke dalam sel usus halus. Setelah dihidrolisis, monoglutamat folat diikat oleh reseptor folat khusus pada mikrofili dinding usus halus yang kemungkinan juga merupakan alat angkut vitamin tersebut. Folat di dalam sel diubah menjadi 5-metil tetrahidrofolat dan dibawa ke hati melalui sirkulasi darah portal untuk disimpan. Di dalam hati, 5-metil hidrofolat diubah menjadi asam tetrahidrofolat atau THFA dan gugus metil disambungkan ke metionin. Tetrahidrofolat kemudian bereaksi dengan enzim poliglutamat sintesis untuk membentuk kembali poliglutamil folat yang kemudian berikatan dengan bermacam enzim dan melakukan sebagian besar fungsi metabolik vitamin tersebut. Folat yang dihidrolisis meninggalkan hati dan bersirkulasi di dalam plasma dan membentuk sebagai 5-metil H4 folat. Setelah diambil dan digunakan oleh sumsum tulang, folat bersirkulasi sebagai poliglutamat di dalam pool atau simpanan sel darah merah.
Folat dikeluarkan melalui feses dan urin sebagai 5-metil H4 folat. Selanjutnya, kandungan folat. Folat terdapat luas di dalam bahan makanan terutama dalam bentuk poliglutamat. Folat terutama terdapat di dalam sayuran hijau, daging, hati, serealia utuh, biji-bijian, kacang-kacangan, dan jeruk. Bahan makanan yang tidak mengandung folat adalah susu, telur, umbi-umbian, dan buah kecuali jeruk. Nah, kekurangan folat ini dapat menyebabkan gangguan metabolisme DNA. Akibatnya terjadi gangguan morfologi inti sel terutama sel-sel yang cepat membelah, seperti sel darah merah, sel darah putih, serta sel-sel epitel lambung dan usus, vagina, serta serviks rahim. Kekurangan folat dapat menghambat pertumbuhan, menyebabkan anemia, peradangan lidah, dan gangguan saluran cerna. Selanjutnya, vitamin B12 yang akan disampaikan oleh Rikiana. Vitamin B12 atau kobalamin terdiri atas cincin-cincin mirip porfirin seperti heme yang mengandung kobal serta terikat pada ribos dan asam fosfat. Bentuk sintetik cyanokobalamin terdapat jumlah sedikit dalam makanan dan jaringan tubuh. Dalam keadaan normal, kurang lebih 70% vitamin B12 yang dikonsumsi dapat diabsorpsi. Angka ini menurun hingga 10% pada konsumsi melebihi 5 kali angka kecukupan gizi atau AKG. Dalam lambung, kobalamin dibebaskan dari ikatan dengan protein oleh cairan lambung dan pepsin. Kemudian, segera diikat oleh protein-protein khusus, faktor R atau rapid electroporetic mobility dalam lambung. Proses absorpsi dimulai dari konsumsi kepenampilan vitamin B12 dalam vena porta memakan waktu 8 hingga 12 jam. Vitamin yang terikat pada TC2 kemudian dibawa ke jaringan-jaringan tubuh oleh reseptor-reseptor khusus. Vitamin B12 diperlukan untuk mengubah folat menjadi bentuk aktif dan dalam fungsi normal metabolisme semua sel, terutama sel-sel saluran cerna, sumsum tulang, dan jaringan syaraf. Vitamin B12 merupakan kofaktor 2 jenis enzim pada manusia, yaitu methionine sintetase dan methylmalonyl CoA mutase. Yang atas merupakan tabel angka kecukupan kobalamin yang dianjurkan, dan yang bawah merupakan tabel nilai vitamin B12 pada berbagai bahan makanan. Kekurangan vitamin B12 jarang terjadi karena kekurangan dalam makanan. Akan tetapi, sebagian besar sebagai akibat penyakit saluran cerna atau pada gangguan absorpsi dan transportasi karena vitamin B12 dibutuhkan untuk mengubah folat menjadi bentuk aktifnya. Salah satu gejala kekurangan vitamin B12 adalah anemia karena kekurangan folat. Kekurangan vitamin B12 menimbulkan 2 jenis sindrom. Yang pertama, gangguan sintesis DNA, dan yang kedua yaitu gangguan saraf. Tidak diketahui adanya gangguan kelebihan vitamin B12. Dosis hingga 1000 mikrogram tidak menampakkan bahaya, tetapi juga tidak menunjukkan kegunaan. Penganut vegetarisme dianjurkan memakan suplemen multivitamin yang mengandung vitamin B12. Bahan-bahan mirip vitamin. Faktor makanan pada myoinositol. Inositol terdapat dalam buah-buahan, serealia, sayuran, kacang-kacangan, hati, dan jantung. Dalam susunan makanan, rata-rata biasa didapat cukup dalam bentuk fosfolipida, inositol, dan sebagai asam fitat atau inositol heksafosfat. Asam fitat mengganggu absorpsi kalsium, besi, dan seng. Fungsi dari myoinositol adalah satu-satunya dari 9 isomer inositol yang mempunyai arti biologi. Myoinositol merupakan senyawa siklik dengan 6 karbon dan 6 gugus hidroksil dengan struktur menyerupai glukosa.
Bekerja sama vitamin B. Yang tiap vitamin B12 dalam bentuk koenzim terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam metabolisme energi. Beberapa koenzim merupakan fasilitator dalam reaksi-reaksi pelepasan energi, sedangkan yang lain berperan dalam pembentukan sel-sel baru yang diperlukan guna mengangkut oksigen dan zat-zat gizi yang memungkinkan jalur energi berjalan. Dengan demikian, terjadi bahwa tiap vitamin B saling berkaitan dalam fungsi sebagai koenzim dalam metabolisme energi dan reaksi-reaksi lain yang terkait. Kekurangan salah satu vitamin B akan mengganggu vitamin B yang lainnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.